membawa hand sanitizer. Ya, walaupun di kelas ada, hand sanitizer, kalian bisa membawa yang botol kecil saja. Ya, membawa botol kecil, siapa tahu pas lagi ke toilet atau lagi perjalanan ke kelas atau ke kendaraan mau pulang, menyentuh barang-barang yang tanpa sengaja kalian pegang. Supaya teraman dari virus semua. Oke, baik. Mungkin itu saja anak-anakku semua pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Ustadz berharap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Ya, mengikuti dengan tertib, didengarkan apa yang disampaikan oleh dokter nanti, dipahamin, kalau tidak tahu bisa bertanya. Ya, bisa bertanya. Bertanya yang baik dan tidak boleh mencoret-coret layar. Kenapa? Karena kalau kalian coret-coret, nanti temennya kasihan yang di rumah. Ya, kasihan temennya tidak terlihat apa yang disampaikan oleh dokter. Dan nama kalian tadi kata Ustazah Dwi, nama kalian ada tuh di layarnya. Siapa yang mencoret tadi ada. Nah, nanti takutnya dicatat sama wali kelas. Nah, ayo ya. Mungkin itu ya anak-anakku semua. Semoga bisa apa yang saya sampaikan bisa diikuti. Terima kasih. Sukses selalu untuk sekalian semua dan tetap sehat. Salam untuk orang tua di rumah. Jaga kesehatan kalian dan jangan lupa ibadah 5 waktunya dijaga, baca Qur'annya dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Wahyu Pramono. Waalaikumsalam. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syahril Sasmita. Sebentar. Oke. Terdengar suara saya ya? Terdengar Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Dengar Ustaz, jelas. Baik, sebelum kita masuk pada acara inti yaitu penyuluhan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam acara kita pada hari ini. Kita awali dengan sikap berdoa, mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wal ustadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb ya muqallibal qulub, jadikanlah hari ini hari penuh yang berkah. Jauhkanlah dari segala kesedihan. Berilah kemudahan dari segala kesulitan dan keselamatan dan dari segala bencana. Ya Allah, ya Rabbi, ya Jabbar, ya Karim, bukakanlah lebar-lebar pintu karunia-Mu saat ini dan curahkanlah berkah-berkah-Mu. Tempatkanlah kami di tempat-Mu yang ridho. Tempatkanlah kami di dalam surga-Mu, wahai yang maha menjawab doa. Ya Allah, kuatkanlah iman kami dan anak-anak kami, serta jauhkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan. Sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, rezeki yang halal dan berkah, dan amal yang diterima ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kejernihan pikiran sehingga dapat dengan bijak dan sabar menyikapi segala ujian-ujian-Mu. Jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini
sebagai amalan untuk bekal kami menghadap-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih-Mu, berikanlah rahmat-Mu, berikanlah perlindungan-Mu, berikanlah cahaya-Mu untuk keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan sahabat-sahabat kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syahrir. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Nah, jika ada anak-anak yang ingin bertanya, bisa menuliskan komentar dulu ya, nanti Ustazah bacakan, atau nanti bisa langsung bertanya kepada pemateri ya. Nah, kepada Ibu Dr. Gigi Sri Enggrayanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya jelas Ustazah ya? Jelas dokter, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih atas Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi materi tentang PHBS. Alhamdulillah ini di masa pandemi ini kesempatan saya pertama ya Ustadz dan Ustazah mengisi materi tentang PHBS secara online, karena biasanya kami dari Puskesmas ada program kunjungan ke sekolah, tapi karena tidak memungkinkan situasi pandemi, semua pembelajaran harus dilakukan secara online, penyuluhan pun juga harus dilakukan secara online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka meskipun harus secara online. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kaum muslimin yang setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi. Semoga penyuluhan hari ini bisa berjalan lancar. Semoga tidak ada kendala jaringan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan terus terang, semenjak semua pembelajaran dilakukan secara online, karena saya juga memiliki anak yang bersekolah di SDIT Darussalam, tentunya perilaku hidup sehat itu juga mengalami tantangan, Ustaz dan Ustazah. Semua juga pasti merasakan. Sebelumnya pembiasaan bisa dilakukan secara rutin, misalnya apabila anak-anak berangkat ke sekolah, mereka otomatis harus sudah menyiapkan diri, bangun subuh, sholat subuh, kemudian mandi, sarapan. Nah, tantangan semenjak online ini terus terang sangat berat ya. Apa yang kita bangun, dan tentunya semua juga merasakan, apa yang kita bangun ternyata sedikit banyak itu mengalami penurunan. Jadi karena semua dilakukan di rumah, yang jelas memang harus dibutuhkan peran aktif dari orang tua. Kalau sebelumnya mungkin anak-anak subuh, kemudian mandi, sarapan itu bisa dilakukan di rumah, kemudian ke sekolah, kemudian anak-anak bersekolah, dan ada pembiasaan di sekolah. Sekarang semua harus dilakukan di rumah, dan itu terus terang tantangan yang berat bagi orang tua untuk selalu meluangkan waktunya selain menemani anak-anak belajar, juga untuk pembiasaan hidup bersih dan sehat yang juga harus terus diterapkan. Karena
apabila itu tidak dilakukan di rumah, nanti waktu masuk sekolah seolah semua seperti mulai dari nol, Ustazah ya. Seolah semua mulai dari nol. Terus terang saya juga mengalami ini terhadap anak-anak saya. Misalnya yang dulu waktu masih aktif sekolah, rajin sholat subuh di masjid. Setelah itu sempat ada pembatasan, anak-anak tidak boleh ke masjid dulu. Jadi sudah terlanjur sholat di rumah. Ketika kita mulai untuk membiasakan lagi itu, benar-benar suatu tantangan yang berat. Nah, materi hari ini tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini anak-anak ya, sebentar. Kelihatan Ustaz ya? Sebentar, apakah materi? Anak-anak semua, perhatikan, jangan coret-coret ya, tadi sudah ada Abi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PHBS ya. PHBS itu kepanjangan dari apa anak-anak? Pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat. Karena ini untuk materi sekolah, PHBS di sekolah. Tapi PHBS tidak hanya di sekolah saja ya. Di rumah kita juga harus melakukan PHBS. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, maupun karena ini untuk anak-anak usia kelas 1 dan 2, PHBS di sekolah. Jadi kita tekankan pada kemandirian, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini anak-anak ya, apa yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan, terutama di lingkungan sekolah, agar kita terhindar dari penyakit. Nah, ini anak-anak yang coret-coret. Mohon ini ya, temannya tidak bisa melihat nanti ya. Untuk ustaz-ustazahnya, nanti dicatat ya nama anak-anak yang muncul. Di sini ada Safia, Rizky Arid, Safia. Nah, ini tadi tentang perilaku hidup bersih dan sehat ya pengertiannya. Nah, ini PHBS di sekolah ini melibatkan siswa, guru, dan semua warga sekolah agar mampu mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat serta aktif untuk mewujudkannya di sekolah. Kemudian, apa tujuan PHBS di sekolah itu? Tujuan PHBS di sekolah yaitu, sebentar, meningkatkan pengetahuan bagi setiap guru dan siswa dan masyarakat lingkungan sekolah tentang pola hidup bersih dan sehat. Kemudian meningkatkan peran aktif dari setiap siswa, guru, dan semua masyarakat lingkungan sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Juga untuk melatih siswa, guru, dan warga di lingkungan sekolah untuk mandiri dan bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian, apa manfaat PHBS di sekolah? Manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah yaitu meningkatkan kesehatan agar tidak mudah sakit. Ini secara pribadi, manfaat secara personal untuk siswa. Nah, kemudian untuk meningkatkan semangat belajar. Apabila kita sakit-sakitan, tentu semangat belajar kita akan menurun. Kemudian juga untuk meningkatkan produktivitas belajar. Afwan Bunda. Oh iya Ustazah? Iya, Bunda, ini Afwan, ini maaf. Ini cara menghapusnya itu bisa dari Bunda. Oh, ada iya Ustazah. Ada more titik 3 di atas. More titik 3 di atas.
Ya. Nanti ada namanya disable apa? Menghapus ini gimana coret-coretnya? Iya, ada nanti more 3 di atas, di kanan atas. Nanti Bunda pilih disable partisipasi annotation ya? Apa? Sebentar, sebentar. Oke. Annotation? Nggak bisa dari sana. Dari nah itu. Sayang, Mbak Jihan Rafa, Nalani, tidak ada yang bermain. Titik 3. Ada titik 3 Bunda, baru nanti ada tulisan disable partisipasi nation. Ada ketemu Bunda? Anak-anak ustazah, tidak ada yang coret-coret lagi ya. Nanti nggak bakalan selesai loh. Aku Renza, tidak coret-coret sayang. Sayang, tidak selesai. Mbak. Sudah bisa Bunda? Sebentar. Jangan di sana Nanda. Ya, sebentar Ustazah. Oke, Aska 3 Kholi. Aska. Ya, dilanjut saja Ustazah ya. Boleh Bunda, silakan. Ya, sudah ketemu disable ini, cuman saya klik kok ini ya tidak tertahan seperti itu. Oh, sayang Mbak Safia, 1 Umul Qura, Alia Aya, 2 kelas 2 Masauki Atala. Silakan dijaga baik-baik tangannya ya. Tangannya tidak mencoret-coret di sini karena dokternya kasihan nanti loh, nggak selesai nanti kegiatan kita. Maaf ya, nanti yang mencoret-coret Ustazah kurangin bintangnya, maaf. Kemudian manfaat PHBS yang keempat yaitu untuk menurunkan angka absensi siswa yang sakit. Apabila kita menerapkan perilaku PHBS, insya Allah tingkat kesakitan kita juga akan menurun sehingga kita bisa aktif untuk masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran sehingga tidak ketinggalan pelajaran dan bisa berprestasi. Kemudian manfaat PHBS di sekolah. Nah, ini secara keseluruhan manfaat untuk di sekolah. Meningkatkan semangat belajar siswa. Apabila kita sehat, kesehatan kita meningkat, juga akan berdampak positif
untuk semangat belajar siswa. Kemudian juga menurunkan biaya pengobatannya. Biaya pengobatannya harus dikeluarkan orang tua karena apabila kita sakit otomatis akan menyita biaya, waktu, tenaga untuk berobat. Kemudian juga apabila sekolah menerapkan PHBS juga akan meningkatkan citra sekolah yang positif. Apabila sekolah sudah terbiasa melakukan PHBS, nanti akan kelihatan mana sekolah yang sudah menerapkan PHBS dan mana yang belum terbiasa. Nanti akan bisa dilihat. Nah, ini akan bisa meningkatkan citra positif sekolah di masyarakat ya. Kemudian manfaat untuk sekolah. Nah, ini biasanya bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas ya, yang masuk puskesmas yang di wilayah sekolah yang menjadi tanggung jawab puskesmas atau dinas kesehatan. Manfaat untuk sekolah yaitu adanya bimbingan secara kontinu dan pelaksanaan pembinaan di sekolah yang biasanya ada program-program rutin dari puskesmas maupun dinas kesehatan, juga ada buku pedoman maupun leaflet media untuk promosi PHBS di sekolahnya. Saya lihat di sekolah Darussalam memang PHBS ini sudah berjalan ya. Alhamdulillah sudah berjalan bagus. Kemudian yang menjadi indikator ya tolak ukur perilaku PHBS di sekolah ini apa saja? Ini kita ambil yang untuk anak sekolah dasar. Nah, yang pertama ini ya memelihara kesehatan tubuh termasuk memelihara rambut agar bersih dan rapi. Kemudian ini meliputi mandi secara teratur 2 kali sehari, mencuci rambut, membersihkan telinga, termasuk menggosok gigi juga ya. Nah, seperti juga misalnya ustazahnya juga rajin mengingatkan ini. Alhamdulillah rajin mengingatkan apabila ada anak-anak yang rambutnya panjang, apalagi ini selama sekolah di rumah, mungkin anak-anak ikhwannya ya banyak yang rambutnya panjang, gondrong. Nah, meskipun sekolah di rumah, anak-anak juga pembiasaan ini harus rutin dilakukan ya untuk memotong rambut agar rapi dan bersih. Kemudian memakai pakaian bersih dan rapi. Nah, ini rutin ya baju apabila kita sekolah atau meskipun sekarang sekolah di rumah, baju juga harus rapi ya. Kita mengikuti pembelajaran, misalnya pakai seragam, jadi kan semangat meskipun di rumah. Bisa menyemangati, memberi semangat juga kita apabila berpakaian rapi dan bersih. Kemudian kuku agar dipotong pendek dan bersih. Ayo anak-anak ada yang kukunya panjang, biasanya setiap Jumat ya diingatkan oleh ustazahnya untuk memotong kuku. Ya, alhamdulillah ya. Kukunya harus dipotong pendek. Setiap hari Jumat insya Allah ya. Karena kuku yang kotor itu akan menjadi sarang penyakit. Meskipun kita rajin cuci tangan, kuman akan bersembunyi di bawah kuku-kuku yang kotor. Nah, ini bisa menyebabkan cacingan, diare, ya. Jadi kuku harus dipotong rutin. Kemudian memakai sepatu yang bersih dan rapi. Ini apabila
Dok, suaranya dok. Nah, Ada kok. ada ya? Ada suara saya saja? Ada Ustaz. Bu. Alhamdulillah ada. Ya, ya jelas ya. Termasuk ini tadi ya, olahraga secara teratur. Meskipun kita sekolah di rumah, kita harus menyempatkan untuk olahraga. Nah, saya perhatikan memang selama sekolah di rumah ini, sekolah online, anak-anak banyak mengalami peningkatan berat badan. Mungkin Ustazah juga merasakan ya. Ini kita ambil rapot, ketemu 6 bulan sekali, kadang ketemu tuh siapa ini? Karena kenaikan berat badannya yang drastis. Memang harus menyempatkan olahraga atau misalnya melakukan aktivitas di rumah, membantu orang tua anak-anak ya, atau melakukan senam, atau bersepeda. Sempatkan untuk berolahraga agar tidak mengalami obesitas. Karena kalau kita terlalu berat badannya terlalu drastis, ini kita akan malas bergerak. Kita akan malas bergerak dan juga akan mudah sakit. Ya. Kemudian tidak merokok ya, tidak merokok ya. Memang ini tidak merokok. Kalau insya Allah anak SD tidak ya. Tetapi terus terang saya pernah menemukan anak kelas 1 SD itu merokok. Itu merokok. Ada di Sangatta. Nah, karena kita melakukan pemeriksaan gigi dan mulut, nah itu tidak bisa ditipu ya. Karena kelihatan ada nikotin nempel di giginya. Ini anak kelas 1 SD, saya pernah menemukan. Terus terang prihatin. Karena di lingkungan rumahnya juga mungkin di lingkungan pasar, orang tuanya kurang perhatian begitu. Jadi anak ini merokok dan habis itu saya sampaikan ke bapak ibu gurunya, anak ini merokok. Ternyata iya, anak ini dia suka nongkrong begitu ya, nongkrong dengan anak-anak ABG yang ini. Terus dari situlah akhirnya mungkin dia belajar merokok. Jadi ada anak kelas 1 yang merokok. Jadi memang merokok ini kita kenalkan semenjak SD agar anak-anak memiliki wawasan tentang bahaya merokok sejak kecil. Sehingga mereka nanti di saat sudah remaja tidak tergoda untuk merokok. Nah, itu ya saya sekali menemukan anak kelas 1 SD yang merokok dan perokok berat karena dia kelihatan. Kalau bukan perokok berat nggak akan kelihatan di giginya itu menempel nikotin. Kalau sudah menempel hitam itu sudah jelas perokok berat. Dan saya tanyakan jujur, iya memang dia merokok dan bapak ibu gurunya tidak tahu karena ya memang merokoknya kan di luar lingkungan sekolah. Itu pun kalau saya tidak melakukan pemeriksaan, tidak melihat kondisi mulutnya langsung, mungkin juga tidak tahu bahwa anak itu merokok. Nah itu pentingnya juga tentang penyuluhan tentang bahaya merokok sejak dini. Kemudian indikator berikutnya tidak menggunakan nafsa. Nafsa ini obat terlarang. Ya, insya Allah kalau anak kelas 1, kelas 3 ini belum mengenal nafsa ya. Sekedar pengenalan. Kemudian indikator berikutnya PHBS memberantas jentik nyamuk. Nah, memberantas jentik nyamuk ini dengan 3M ya. 3M menimbun, menguras, untuk memberantas sarang nyamuk. Nah, ini bisa dilakukan Jumat bersih, atau misalnya kalau sekolah sudah aktif, biasanya ada piket ibu-ibu komite ya, piket untuk ibu-ibu komite untuk membersihkan, membantu untuk meminimalisir atau membersihkan yang bisa jadi mengamati tempat penampungan air. Karena tanpa kita sadari kadang juga pot-pot bunga yang mengendap airnya itu bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, ini salah satu usaha untuk menciptakan PHBS sekolah, yaitu memberantas jentik nyamuk. Agar anak-anak tidak terjangkit penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, terutama demam berdarah, cikungunya, malaria, dan juga termasuk kaki gajah. Kemudian indikator berikutnya menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, terutama ini kan anak-anak kelas kecil ya, kelas 1, kelas 3,
apabila menggunakan kamar mandi, nah harus disiram bersih ya. Kalau buang air kecil, buang air besar harus disiram bersih ya. Harus membiasakan sejak kecil agar kamar mandi tidak bau ya. Kemudian, nah tidak boleh kita, meskipun tidak di sekolah, tidak boleh buang air kecil ya, sembarangan ya. Kadang ini anak-anak kan kalau main mungkin maaf, buang air kecil sembarangan di balik pohon atau di apa, jangan ya. Jangan ya, jangan ikut ini ya. Kita harus menggunakan jamban atau toilet. Kemudian indikator berikutnya harus tersedia air bersih. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, untuk menyiram, mencuci tangan. Nah, mengapa kita harus cuci tangan? Nah, karena di tangan ini banyak menempel kuman-kuman anak-anak ya. Mencuci tangan dengan air sabun dan air, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Alhamdulillah, sekolah sudah menyiapkan ya, karena saya beberapa kali juga ke sekolah menyiapkan tempat cuci tangan untuk persiapan sekolah tatap muka, meskipun mungkin nanti tatap muka terbatas dulu, semoga bisa segera dimulai tatap muka terbatas, karena seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, Ustadz dan Ustadzah sudah menunggu, sudah merindukan anak-anak untuk kembali ke sekolah. Anak-anak rindu ke sekolah enggak? Nah, sudah merindukan, sudah disiapkan tempat cuci tangan, karena ini selama pandemi COVID sangat ditekankan untuk cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Jadi saya lihat di sekolah sudah disiapkan tempat cuci tangan, sudah ditambah, alhamdulillah. Semoga sekolah tatap muka bisa segera dimulai. Nah, kapan kita harus cuci tangan? Kita cuci tangan setiap mau makan, sesudah makan, kemudian setelah beraktivitas, dan memakai sabun anak-anak ya, karena kalau cuci tangan dengan air bersih saja, kuman-kuman itu nanti tidak rontok ya, tidak luntur. Jadi memakai sabun biar lemak-lemak dan kotoran itu bisa bersih dan bebas dari kuman, karena yaitu tangan kita kan kemana-mana, pegang ini. Nah, nanti kalau makan tidak cuci tangan bisa menyebabkan diare, sakit perut ya, disentri, kolera, tipes, termasuk juga ini cacing ya, cacingan, penyakit kulit, kemudian infeksi saluran nafas, flu burung, termasuk juga virus SARS-CoV, termasuk virus penyebab COVID ini ya. Kita harus dianjurkan untuk sering cuci tangan. Nah, ini kuman apa saja yang ada di tangan. Nah, ini sangat banyak ya kuman yang ada di tangan kalau kita bisa melihat begitu ya. Tapi ini kan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ada Escherichia coli, penyebab diare, kemudian ada kuman penyebab flu, dan berbagai macam termasuk juga SARS-CoV, penyebab COVID. Kemudian indikator berikutnya yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Nah, anak-anak harus membiasakan untuk membuang sampah ke tempat sampah. Nah, tidak hanya di sekolah. Nah, di rumah dimanapun harus dibiasakan membuang sampah ke tempat sampah agar tidak lingkungan bersih, tidak terjadi penumpukan sampah. Dan ini tempat sampah dipilah-pilah. Di sekolah juga sudah disediakan antara sampah organik, anorganik, dan limbah berbahaya. Anak-anak harus melatih diri sejak dini untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan hanya di sekolah, nanti di rumah buang sampahnya lewat jendela. Jangan ya. Jangan. Jadi dimanapun dibiasakan untuk membuang sampah di tempat sampah. Ya. Dan juga dilatih ya untuk memilah antara sampah organik, non-organik, dan
limbah berbahaya. Jadi kalau sampah organik bisa kita manfaatkan ulang untuk pupuk, sampah non-organik, plastik bisa didaur ulang. Kemudian kalau limbah berbahaya dimusnahkan, ada sendiri tempat pemusnahannya. Kemudian indikator berikutnya mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Ya, selama ini alhamdulillah sekolah membiasakan untuk tidak jajan sembarangan. Sudah disediakan kantin dan dibiasakan untuk membawa bekal dari rumah. Karena memang jajanan yang ada di pasaran itu kandungannya banyak mengandung zat berbahaya yang membahayakan untuk kesehatan anak-anak dan mudah menyebabkan sakit. Jadi sudah bagus diantisipasi dengan membiasakan membawa bekal dari rumah ataupun kalaupun jajan disediakan kantin sehat di sekolah. Kemudian indikator berikutnya menimbang badan, juga mengukur tinggi badan. Nah, ini sudah ada programnya. Biasanya dari Puskesmas ada kunjungan rutin untuk untuk menimbang berat badan, mengukur status gizi anak-anak untuk mengetahui tingkat pertumbuhan anak-anak ya. Kemudian materi kita setelah materi secara PHBS secara umum, kita akan belajar tentang kebersihan gigi dan mulut. Sebentar Ustazah ya. Sebentar. Anak-anak tadi pagi sikat gigi semua? Sikat gigi semua ya. Meskipun di rumah kita tetap harus membiasakan PHBS tadi, termasuk salah satunya sikat gigi. Nah, kapan kita harus menyikat gigi anak-anak? Sikat gigi dilakukan sehari cukup 2 kali. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, jangan sakit baru sikat gigi. Dan sikat gigi ini pembiasaannya juga harus sejak kecil sedini mungkin. Kalau dia tidak dibiasakan dari kecil, cara sikat gigi yang baik dan benar, besar baru dibiasakan, itu juga akan susah. Pembiasaan sama ya harus dilakukan sedini mungkin. Sebentar ya Ustazah, sebentar. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, sebentar, screen. Nah, ya. Ya. Sebentar, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini sudah ya. Sebentar. Bun, boleh saya Dok, boleh saya kayak bantu share ini? Boleh. Bun ya. Ya, boleh Ustazah, biar kelihatan materinya. Boleh, silakan. Saya coba ya, Bun. Iya. Saya stop saja Ustazah ya. Iya, Bunda. Ya, Dok. Oke, bentar ya, Dok. Saya coba bantu.
Yang materi tentang penyakit gigi dan penanganannya, Ustazah. Yang ini. Ya, benar. Nah, lanjut Ustazah. Slide berikutnya. Bentar, ini jadi saya ini. Ini coba ya. Nah, anak-anak, perilaku menyikat gigi yang baik dan benar itu salah satu indikator PHBS tadi ya untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini contoh-contoh apabila anak-anak malas menyikat gigi ya, seperti ini gambarnya. Nah, kita kan tidak ingin gigi kita rusak, baru sikat gigi. Jadi harus dibiasakan sejak kecil, sejak TK sudah dibiasakan. Perilaku menyikat gigi ini sebaiknya sejak gigi awal tumbuh, Ustazah ya. Jadi sebenarnya pembiasaan ini dari kecil, dari orang tua. Jadi semenjak bayi itu masih 7 bulan sudah biasakan. Tumbuh gigi pertama dibiasakan membersihkan dengan kapas, kasa. Kemudian kalau anak-anak sudah umur 1,5, 2 tahun itu bisa dilatih untuk sikat gigi, memegang sikat gigi. Karena kalau tidak dibiasakan dari kecil, tidak biasa mengalami perlakuan di dalam mulut, anak-anak juga merasa asing. Nah, akhirnya sudah terlambat, giginya sudah rusak. Karena memang kadang ibu-ibu bertanya ya, kenapa gigi anak saya rusak padahal sudah sikat gigi itu banyak faktor. Karena memang dari dulu, dari kecilnya mungkin tidak terbiasa untuk mendapatkan perlakuan atau sikat gigi. Juga faktor makanan ya. Sudah sikat gigi, kemudian apalagi jajanan anak sekarang ya, itu sangat banyak yang manis-manis mudah didapatkan, beda dengan zaman dulu. Itu juga meskipun rajin sikat gigi, kalau caranya salah, juga waktunya salah, itu juga tidak efektif. Jadi sikat gigi yang baik dan benar itu sebenarnya cukup 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur, terutama malam sebelum tidur. Ini yang berat ya, karena jangan sikat gigi itu di waktu sudah ngantuk. Misalnya anak-anak sudah makan malam, jangan menunggu mengantuk itu baru sikat gigi, karena akan malas, apalagi kalau sudah berbaring ya. Kalau kebiasaan itu berlanjut, akhirnya menjadi kebiasaan tidak sikat gigi sebelum tidur. Nah, sedangkan kuman itu kan tidak tidur ya, anak-anak tidur, tapi karena ada makanan lengket di dalam gigi, nah kumannya malam berpesta. Nah, kalau setiap hari seperti itu, akhirnya akan menyebabkan gigi lubang ya, dan menyebabkan sakit gigi. Slide selanjutnya, Ustazah. Nah, terus saja, lanjut. Ya, lagi saja. Ya, dengan saya. Banyak faktor yang menyebabkan gigi berlubang ya. Berikutnya lagi. Nah, ini gigi ya. Anak-anak ini untuk usia kelas 1 sampai kelas 3 SD ini fase gigi pergantian. Gigi depannya itu sudah gigi permanen, tetapi gigi-gigi belakangnya biasanya masih campur gigi susu. Kalau kelas 5, kelas 6 itu hampir semua sudah permanen. Lanjut, Ustazah. Berikutnya. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kebersihan kita ini sedini mungkin ya. Kalau yang sudah merasakan sakit gigi pasti tidak enak, sakit sekali. Mau belajar tidak bisa, tidur tidak bisa, ya, rewel, tidak bisa belajar. Makanya kita harus menerapkan PHBS, salah satunya menyikat gigi yang baik dan benar. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Lanjut, sudah. Berikutnya, kita akan belajar cara menyikat gigi yang ya ini anak-anak ya. Ini penyakit gigi pada anak-anak. Karies itu lubang gigi. Karies lubang gigi
Kemudian plak. Plak ini karang gigi atau sisa makanan yang tidak tersikat karena sikat gigi yang kurang bersih. Kadang yang menjadi masalah itu, saudara, anak ini sudah bisa sikat gigi, tetapi kalau kita amati, mau ke anak kelas 5, kelas 6, kalau tidak dipantau orang tuanya, mereka sikat gigi, tetapi sekedarnya. Ternyata, nah masih ada plak. Plak itu sisa makanan yang tidak tersikat ya dalam jangka waktu 2 hari, tapi dia masih bisa disikat. Cuman plak ini kalau terus menempel, akhirnya asam akan menyebabkan gigi berlubang dan juga karang gigi. Jadi, untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut ini, selain dibutuhkan kerjasama antara, misalnya sekolah sudah memberikan, berusaha memberikan materi tentang PHBS, itu juga kuncinya adalah orang tua. Nah, orang tua juga harus mengontrol bagaimana sikat gigi anaknya ini. Kadang anak kelas 5, kelas 6 pun saya amati, mungkin mereka sikat gigi setiap hari, tetapi karena waktunya yang tidak tepat dan caranya yang tidak benar, akhirnya tetap tidak bersih dan bisa menyebabkan gigi berlubang dan imbasnya ke penyakit-penyakit gigi yang lain. Ya, next. Lanjut. Ya, terus. Nah ini ya terus saudara. Terus. Nah ini ya yang menyebabkan gigi berlubang itu selain banyak faktor, ada kuman, ada makanan, juga faktor dari kebersihan giginya tadi ya. Ya. Terutama makanan manis dan lengket. Nah, makanan manis dan lengket apabila tidak dibersihkan itu menjadi sarang bagi kuman. Sarang bagi kuman akhirnya bisa menyebabkan gigi berlubang. Jadi anak-anak bukan berarti tidak boleh makan manis dan lengket ya. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Biskuit itu juga nempel ya, coklat nempel. Anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah ini ya, pada gambar bisa dilihat ini ya. Ini dari sikat gigi yang kurang bersih. Nah kemudian ke kanan, awalnya bermula dari seperti ini, akan menimbulkan bercak putih. Nah bercak putih ini sebenarnya email giginya sudah larut ya. Kalau dibiarkan, dia tidak ditambal, tidak cukup dengan sikat gigi kalau sudah emailnya itu sudah larut, dia harus ditambal. Kalau dibiarkan akan berlanjut, apalagi kalau cara sikat gigi yang kurang benar tadi terus berlanjut, maka akan menyebabkan gigi lubang. Ya, lanjut saudara. Kemudian ya, slide berikutnya. Nah ini ya, ini gambar gigi berlubang atau sakit pada gusinya, bengkak ya, infeksi. Ya, lanjut. Ini contoh-contoh kerusakan gigi ya. Nah, ini rampan karies. Rampan karies ini biasanya pada anak balita atau pada gigi susu. Juga karies susu botol ya, rampan karies. Jadi anak-anak mungkin ada yang masih ngedot, itu jangan ngedot ya, karena anak-anak ini sudah mulai gigi permanennya sudah tumbuh. Karena ada beberapa yang saya jumpai itu anak kelas 5 masih ada yang ngedot ya. Ini pernah datang ke puskesmas kelas 5 masih ngedot. Jadi sudah anak-anak harus mandiri ya, tidak ngedot. Yang masih ngedot, kebiasaan ngedot ditinggalkan ya, sudah besar bisa minum pakai gelas, karena kalau ngedot itu akan mempengaruhi bentuk gigi. Nah, bentuk giginya bisa maju ya, karena sudah gigi permanen. Kemudian juga mempermudah terjadinya lubang, karena
susu itu kan manis. Dia kalau semalaman ngedot itu akan nempel di email gigi. Lama-lama akan menyebabkan lubang karena bagaimanapun kan susu itu ada gulanya ya. Jadi untuk anak-anak yang masih ngedot, jangan ngedot ya. Sudah berhenti ngedot, minum pakai gelas ya, agar giginya tumbuh sehat dan bersih. Jadi orang tua juga harus melakukan upaya proaktif untuk memutus dot tadi ya. Tapi ini anak-anak sudah besar bisa dikasih pengertian. Cuman ada beberapa anak yang mungkin kelas 5 masih ngedot masih ini karena yaitu tidak dilakukan usaha. Mungkin dituruti saja oleh orang tuanya sehingga sampai SD pun masih ngedot. Ya, berikutnya Ustazah. Karena kalau kebiasaan itu berlanjut terus, gigi akan mudah rusak dan mempengaruhi susunan gigi. Mungkin giginya akan maju. Nah, lanjut saja. Ada gambar berikutnya. Anak-anak ada yang sakit gigi di sini hari ini? Enggak ya? Semuanya sikat gigi ya? Ya, berikutnya Ustazah. Gambar berikutnya. Baik Bunda, baik Dok. Ya, berikutnya. Ini apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi anak ya? Ya, berikutnya. Nah, selain sikat gigi, kadang ini ada ya anak-anak dia sudah rajin sikat gigi, tapi karena bentuk gigi itu juga berpengaruh. Apabila bentuk gigi berjejal, meskipun dia sudah rajin sikat gigi, potensi kemungkinan untuk terjadi lubang itu juga besar. Makanya ada dibantu dengan aplikasi fluor. Itu bisa dikumur atau dioles. Biasanya setiap 6 bulan sekali. Bisa ke dokter gigi. Nah, fluor ini untuk mencegah gigi berlubang. Karena terkadang dengan sikat gigi saja tidak cukup. Apalagi di bagian-bagian yang tersembunyi. Nah, biasanya topikal aplikasi atau melapisi fluor ini bisa berbentuk. Ada yang tablet, ada yang cair, ada yang seperti gel dioles. Nah, itu bisa dilakukan 2 tahun sekali ke dokter gigi. Ya, berikutnya Ustazah. Jadi selain sikat gigi juga bisa dengan aplikasi fluoride. Fluor yaitu zat untuk mencegah gigi berlubang. Berikutnya, nah ini anak-anak untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut harus kita siapkan ya. Sikat gigi, pasta gigi, dan juga air untuk berkumur. Nah, untuk anak-anak usia kelas 1 sampai kelas 3 SD, saya rasa masih belum bisa kalau sikat gigi dewasa ya. Untuk sikat gigi anak-anak. Jadi kalau beli sikat gigi perhatikan itu kan ada usia. Untuk anak sekian, untuk anak sekian. Karena kalau sikat giginya terlalu besar, itu juga tidak akan bisa mengangkat kotoran dengan sempurna. Karena tidak akan bisa menjangkau sampai ke ujung gigi. Ya, anak-anak ya. Jadi sesuaikan dengan usianya untuk memilih sikat gigi. Kemudian pasta gigi apabila yang sudah bisa memakai pasta gigi dewasa boleh, mungkin rasanya agak pedas ya, tetapi apabila yang belum bisa memakai pasta gigi untuk anak-anak yang ada rasa stroberi atau rasa melon, jeruk, itu tidak masalah agar anak-anak senang menyikat gigi. Berikutnya Ustazah. Nah, ini untuk menyikat gigi perlu disiapkan sikat gigi, pasta gigi, dan juga air kumur. Berikutnya. Nah, anak-anak harus membiasakan diri untuk sikat gigi pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, yang harus dibiasakan untuk rutin yaitu terutama kalau sikat gigi sudah sarapan mungkin tidak sulit. Malam hari sebelum tidur itu harus dibiasakan. Meskipun anak-anak ini sudah sering mendapat bimbingan mungkin dari TK, dari SD, dari SMP itu terkadang juga kebiasaan itu
untuk yang ada aja yang belum terbiasa menyikat gigi sebelum tidur. Nah, jadi harus dibiasakan sikat gigi sebelum tidur. Ya, yang tadi Ustaz. Karena apa? Ya itu tadi, karena anak-anak tidur, kalau mulut kita tidak bersih, kumannya tidak tidur. Jadi proses kerusakan gigi itu tetap berlanjut. Selain menyikat gigi, itu juga makanan ya, makanan yang dikonsumsi. Jadi untuk mendapatkan gigi yang sehat dan kuat, selain menyikat gigi juga makanan yang dikonsumsi. Anak-anak harus makan 4 sehat, 5 sempurna, dan mengurangi jajanan yang manis-manis. Nah, 4 sehat, 5 sempurna tahu ya? Ada karbohidrat, kemudian protein, susu, sayur, buah. Nah, makanan yang sehat yang banyak mengandung vitamin dan kalsium itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan gigi. Ya, berikutnya Ustazah. Dan harus mau makan buah dan sayur ya, karena buah dan sayur itu berfungsi untuk sikat gigi alami. Nah, buah yang tidak di jus, maksudnya dipotong-potong atau kita cuci, kemudian kita makan, itu berfungsi untuk membersihkan gigi secara alami. Nah, kemudian mengurangi makanan yang manis dan lengket. Karena makanan manis dan lengket itu, meskipun sudah sikat gigi, tetap biasanya ada yang nempel. Tetap ada yang nempel. Jadi apabila sikat giginya kurang bersih, akan menyebabkan gigi berlubang. Jadi anak-anak kurangi makanan yang manis dan lengket. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. 4 sehat, 5 sempurna tadi ya. Kemudian bisa dilihatkan video tentang sikat gigi Ustazah. Ini penyakit gigi ya. Kita hari ini fokus untuk kebersihan gigi dan mulut. Cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Tentang video ini. Video animasi tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Iya, Bunda. Ya. Oke, Dok, sebentar. Mana ini jari? Atau dari saya bisa juga Ustazah kalau ayo silakan Dok. Iya, semoga Nah, ini tentang video animasi. Sebentar. Cara menyikat gigi yang baik dan benar. Diperhatikan anak-anak ya. Nah, ini sebelum menyikat gigi, kita siapkan sikat gigi dan pasta gigi ya. Sikat gigi itu boleh dicuci, tapi kemudian diberi odol, tidak usah dicuci lagi. Jadi kita sikat gigi dalam keadaan kering, karena di dalam mulut kita sudah ada air ludah. Nah, ini diperhatikan sikat gigi seluruh harus disikat. Nah, bagian dalam, bagian permukaan untuk mengunyah, bagian luar, kemudian dekat gusi ya. Biasanya di sini yang sering tertinggal, Ustazah. Nah, di bagian gusi, kemudian bulu sikat agak miring ya, membentuk sudut 45 derajat. Nah, dan kena gusi. Jadi biar sisa makanan tersikat. Diperhatikan gambarnya anak-anak ya. Ini gigi dibagi 4 ya, sebelah atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ini perhatikan animasi cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, seperti ini anak-anak ya. Menyikat di bagian luar, semua permukaan disikat. Nah, kalau Ipin Upin itu kan bulat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bulat, kena gusi ya. Nah, setelah permukaan luar, kemudian permukaan luar, atas bawah disikat semua. Jangan ada yang tertinggal. Permukaan luar, atas bawah, jangan ada yang tertinggal. Semua disikat. Jadi setelah bagian luar atas, kemudian bagian luar bawah, semua disikat. Ya. Kemudian sebelah dalam.
sama ya, boleh mencungkil atau bulat-bulat tadi ya. Nah, diperhatikan yang depan, kemudian samping, kiri, semua disikat. Tidak ada yang tertinggal. Setelah atas, kemudian bawah. Bawah bagian dalam. Semua disikat, tidak ada yang tertinggal. Nah, yang bagian bawah ini boleh maju mundur ya. Kemudian dilanjutkan yang sebelah kiri. Dan terakhir, permukaan kunyah. Permukaan kunyah juga harus disikat. Permukaan kunyah juga harus disikat, maju mundur. Permukaan kunyah disikat, maju mundur. Terakhir, lidah juga harus disikat. Kenapa? Karena di lidah ini ada papila, tonjolan-tonjolan yang di situ juga mudah menempel kuman-kuman, terutama apabila kita sedang sakit. Nah, lidahnya itu biasanya ada bercak putih, itu jamur ya. Jadi lidah juga harus disikat. Selain gigi tadi ya harus kena gusi, lidah juga harus disikat. Nah, anak-anak, apa yang ada di video tadi semoga bisa dipraktekkan di rumah ya. Nanti kalau sudah masuk sekolah, masa pandemi sudah berlalu atau ada tatap muka, mungkin kita nanti bisa praktek sikat gigi di sekolah, sikat gigi massal di sekolah, agar anak-anak bisa lebih maksimal. Nah, jangan lupa ya ini semua disikat. Ini saya ulang videonya tadi, bagian luar, atas, kemudian bawah disikat bulat. Semua disikat. Setelah bagian luar, kemudian bagian dalam. Nanti dipraktekkan di rumah anak-anak ya. Cara sikat giginya dipraktekkan. Semua disikat, tidak ada yang tertinggal. Nah, diperhatikan gambarnya. Diperhatikan videonya, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Semua disikat. Nah, ya sayang ini animasinya terputus. Kemudian permukaan kunyah ini juga harus disikat. Atas, bawah, dan terakhir lidah. Lidah juga harus disikat, karena kuman bisa nempel di lidah. Kemudian, sudah habis waktunya Ustazah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir atas pemaparan materinya. Ya. Sebentar Ustazah, ini ada yang terakhir sebentar ya untuk penutup. Siap. Sebentar. Sedikit lagi. Nah, ini anak-anak ya. Ini ada lagu sikat gigi. Kalau ini familiar mungkin di zaman kita kecil Ustazah ya. Ini lagu sikat gigi. Terakhir mungkin kita bisa menyanyi lagu sikat gigi bersama ya. Kemudian kalau ada yang mau bertanya silakan. Mari kita menyanyi lagu sikat gigi. Boleh dinyalakan suaranya, mikrofonnya. Terakhir kita menyanyi lagu sikat gigi. 1, 2, 3. Oke. Azra mukanya penuh kelihatan. Enggak kelihatan. Kelihatan.
Suaranya, Dok, mungkin bisa dinyalakan, Dok. Tadi waktu menyanyi kedengaran, Ustazah? Ini tertutup, Dok, suaranya. Ya, baik. Kita nyanyi untuk terakhir kalinya, Ustazah ya. Oh iya, saya bantu share screen ya, Bu, Dok. Iya, boleh. Di materi yang terakhir. Oke. Nah, anak-anak mari kita menyanyi sebelum acara berakhir ya. Lagu Bangun Tidur, kemudian Sikat Gigi. Ini lagu kita ya, lagu kita zaman lagu ibu zaman kecil dulu, mungkin juga ustaz-ustazah ya. Mungkin anak-anak sekarang kurang familiar. Nah, mari kita menyanyi lagu Bangun Tidur Sikat Gigi agar anak-anak selalu ingat untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Mari. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa sarapan pagi, habis makan ku sikat gigi, nafas segar kuman pun mati, malam hari sebelum tidur, sikat gigi lalu berkumur, ayo kawan rawat gigimu. Gigi putih senyum tak malu. Senyum semua anak-anak. Ya, alhamdulillah sudah selesai penyampaian materi PHBS hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau masih ada waktunya Ustazah. Ya, Ustazah? Iya, Dok, sebentar. Ya, terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Ya, sama-sama Ustazah. Nah, Solih dan Soliha itu tadi ya pemaparan materi dan ilmu yang sudah kita dapatkan dari Dr. Gigi Tri Endrayati. Nah, dari pemaparan materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, bisa raise hand, lalu nanti mic-nya akan dinyalakan oleh Ustazah Ririn ya. Ya, Ustazah. Ada yang ingin bertanya atau komentar? Saya mau bertanya. Oke, Ibnu Ismail Azhari Ustazah. Kelas 1. Baik. Silakan dibuka Ibnu Ismail. Silakan dibuka mic-nya sayang. Oke. Sudah kedengaran. Silakan Ibnu. Kelihatan kok.
Kedengaran? Ya, silakan boleh bertanya Ibnu, silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibnu. Sekarang baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Baik-baik saja, tidak ada yang rusak, Ustazah. Maksudku dokter. Ya, alhamdulillah. Berarti Ibnu rajin sikat gigi ya. Terima kasih. Ya. Kalau kondisi giginya Ibnu baik-baik saja, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Berarti Ibnu rajin sikat gigi. Semoga kebiasaan sikat gigi yang baik dan benar tadi bisa terus dilanjutkan. Ya Ibnu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibnu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibnu masih mau bertanya Ibnu? Mic-nya bisa dinyalakan? Ya, mic-nya Ibnu silakan. Ustaz, dokter belum selesai, dokter. Dokter belum selesai. Ya, silakan Ibnu. Apakah gigi dewasaku akan tetap tumbuh? Insya Allah gigi Ibnu akan tetap tumbuh. Sekarang kan Ibnu usianya berapa? Umurnya berapa? 6 tahun. Berapa? 6 tahun setengah. Oh, 6 tahun setengah ya, kelas 1 ya. Iya. Kelas 1 terkadang masih gigi susu semua, tapi ada beberapa gigi depannya yang sudah ganti. Jadi ada yang memang masih fase gigi susu semua, tapi nanti kelas 2, kelas 3 insya Allah sudah mulai berganti antara gigi permanen. Nah, insya Allah gigi Ibnu akan tumbuh nanti pada waktunya. Memang sekarang masih gigi susu, tapi kebersihan gigi dan mulut harus dijaga semenjak gigi susu. Jadi nanti waktu gigi permanen tumbuh, Ibnu sudah terbiasa menjaga kesehatan gigi dan mulut, insya Allah gigi permanennya juga akan bagus dan sehat ya, tidak sakit gigi. Ya, terima kasih Ibnu. Sabar, nanti insya Allah gigi permanennya akan tumbuh kalau sudah waktunya, kalau sudah umurnya ya. Ya Ustazah, apakah cukup Sudah, atau Ibu? masih? Ya. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi tanya jawab, Ustazah sekiankan karena waktu ya sayang ya. Ya Ustazah. Baik. Sebelum acara pada pagi hari ini, kita akan mendokumentasikan ya, Ustazah Ririn. Ada berapa slide Ustazah? Iya, baik Ustazah. Sebentar. Oke. Kepada anak-anak semuanya mohon dinyalakan Zoom-nya sayang ya. Apanya? Kameranya. Ada 9 slide Ustazah. Oke, tahan senyum ya. Ustazah mulai sekarang. Foto semua. Senyum. Oke, slide kedua. Oke, slide selanjutnya. Slide kedua, senyum. Slide ketiga. Senyum. Slide keempat. Senyum. Slide kelima. Senyum. Slide keenam. Senyum. Slide 7. Senyumnya, yuk. Slide 8. Oke, slide terakhir, slide 9. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ririn. Iya, sama-sama Ustazah.
Terima kasih kepada pemateri serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.